Secara arti nazzala telah kami turunkan kepada Muhammad secara bertahap. Yang bernama Alkitab. Alkitab nama lain dari Al-Quran. Sudah dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Alkitabu sepakat ulama tafsir nama lain dari Al-Quran. Telah kami turunkan kepada Muhammad secara bertahap. Itu ya loh, Ustaz dapat kata-kata bertahap. Nah, ada mesti bertahap sih. Jadi ada dapat. Gue tadi dikali di arti Kementerian Agama itu dibaik. Karena arti naik arti bukan tafsir. Kata bertahap diambil dari kata nazzala. Karena di ujung di ayat ini baiknya wa anzalat Taurat wal Injil. Adong anzala, adong nazzala. Berbeda rupanya. Kalau nazzala diturunkan kita sekaligus. Diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap-tahap. Mula kau kipu malu palayon arisan mencuci. Dicuci rupanya najolo mula Al-Quran. Nah, sementara wa anzalat Taurata wal Injil, adapun kitab Taurat, kitab Injil. Taurat yang diterima Nabi Musa alaihissalam, Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam, itu diturunkan duf'atan wahidatan, sanu limayah, sekaligus, tidak bertahap. Jadi mulai disapaan salah satu perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang pertama dari cara proses penurunan. Jadi Al-Quran diturunkan tadrijian. Mulai Imam Qurtubi namujan. Namujannya syai'an ba'da syai'in. Roh baru ditahan. Kemudian datang kembali. Kemudian diturunkan kembali. Satu surah kadang tidak sekaligus. Pendek. Contoh itu surah Al-Alaq pakai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. On the way. On yang kedua. Jadi turun Allah Subhanahu wa taala tahap pertama. Makanya Allah mengatakan nazzala 'alaikal kitab. Diturunkan kepadamu Muhammad sebuah kitab nama lain dari Al-Quran secara bertahap. Secara bertahap. Bil haqqi mengandung kebenaran. Apa maksud bil haqqi? Bis sidqi. Apapun yang ada di dalam Al-Quran, sesuatu yang benar terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi. Ada di Al-Quran ini informasi bersifatnya, tidak perlu terjadi, tapi harus diimani itu kalau benar akan terjadi. Jadi Al-Quran di sini ada betul boleh. Naduk terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Ini semua harus iman bil kitab. Salah satu rukun iman. Salah satu pilar di iman di sada-sada halak mempercayai kitab-kitab yang Allah turunkan. Aku iman Bapak Ibu, ranah niat-niat dong. Maka anak ko sekedar iman, indah podidokon halaknya marutu. Podidokon marutu, baru hidup yo, ko sekedar iman. Contoh,
Di leher bisa ada bayo modal marusau 5 juta. 5 juta. Di akhir bulan dia tok penghasilan ram modal. Jangankan maruntung, hebet tinggal 4 juta. Maruntung sama marugi ya? Marugi. Atau tinggal 2 juta, maruntung sama marugi. Tetap marugi. Atau tinggal 2 sama 1 juta, tetap marugi. Atau bahkan indah dong di sisa nabe. La ilaha illallah. Umur kurang dete. Ini yang bisa 5 juta akhir bulan indah dong be tudes, indah dong be mandang. Mula na suadong be mani dong kon rugi total. Nah berapa? Rugi total. Indah adong sama sekali nakkan nama nolong di jolong di Tuhan. Ini mani dong kon rugi total. Betul ate? Nah, tanya gua. Kalau sekedar iman maya, iman itu baru ranah batin, ranah di hati-hati. Percaya adong Tuhan. Harus dibuktikan dengan perbuatan. Apa buktinya perbuatan percaya adong Tuhan? Lahir make sadaran, muncul make yakinan, bahasona na senantiasa diawasi Tuhan doya, maka na indah yang manipu on ma'amal soleh. Jadi iman belum bisa membantu, belum bisa menolong sebelum dibuktikan dengan amal soleh, perbuatan. Cuma anggonong beriman untuk inai ya sekedar iman saja indah amal soleh, indah marsipay muatan rapom si solkot masyarakat, sorry saudara-saudara. Asal ma'adong iman, dia berhak masuk ke dalam surga. Cuman masuk ke dalam surga na itu marlang jolo neraka pa jolo. Allah disiksa jolo. Karena dia amalnya selama di dunia cuma modal hati saja. Sholat tidak dikerjakan, yang lain-lain tidak dikerjakan, amal kebaikan diabaikan. Maka selama ada iman memang masih berhak masuk ke dalam surga selama dia bersyahadat. Selama di akhir hayatnya, terucap la ilaha illallah. Kalau orang yang di akhir hayat saja la ilaha illallah dakhalal jannah, berhak masuk ke dalam surga. Apalagi orang yang sudah sejak awal dia dewasa mengucapkan la ilaha illallah, berhak masuk surga. Tapi beda suatu amal disiksa jolo bagian. Nah jelas deh. Jadi bil haqqi mengandung kebenaran. Mengandung, kita harus mengimani Al-Quran mengandung kebenaran. Apapun cerita dalam Al-Quran adalah benar-benar terjadi, benar-benar akan terjadi, benar-benar sudah terjadi. Ini Al-Quran. Dan tolong sautik diingkari akan ada di dalam Al-Quran. Termasuk misalnya bagaimana balasan orang yang zalim. Bagaimana kelak akan Allah memperlakukan orang-orang yang zalim. Dalam hadis diceritakan kalau orang yang zalim Allah hinakan, orang yang dizalimi Allah muliakan. Salah satu bukti kemuliaan dari zalimi udah di dunia tidak ada nama halangi doa dia di kabulkan Tuhan. Itu orang yang dizalimi. Dalam riwayat Bapak Ibu, zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang imro'ah solihah miskinah. Imro'ah artinya ada pun solihah pada miskinah cuma indah marado miskinah pada ada buruk indah marado. Qadarullah dia berbatasan dengan seorang yang kaya raya martetangga. Baik daun dan taraf ekonomi dan sosialnya lain udah diibaratkan rumah orang yang kaya itu megah luar biasa, rumahnya tidak lebih seperti kandang ayam. Sudah itu angin tak kuat, radu habang tempat tinggalnya. Dan dia hanya memiliki sedikit ternak ayam kok saat itu. Nah jojot parubana dipanggil anak tangayo sulikan istana karena
Bagas di samping tuh tersomong indah layak hidup berkos kami. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, satu ketika ibu ini ghaibah an baitihi, cuma ada ia mandala dan tidak dong di Bagas. Lagi bu, bagaimana Allah mengabulkan doa orang yang dizolimi. Malah roya ini dong bisa mana injak tangan ini. Manuk deh ibut layu. Jawabannya itu Bagasnya. Tidak dong bisa bebek bekas bangunan nggak ada lagi sama sekali. Nah, tanya kok di dalam riwayat ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. In kuntu ghaibatan. Ya Tuhanku, kalau memang saat itu aku ghaibah indah adong bisul nawida. Sa isi mabuana. Wa aina anta. Ini adong musuh Tuhanku saat itu bisa terjadi. Lagi kok kata-kata lain. Kalau saat itu ya Allah aku tidak ada, tidak melihat penzoliman on, dari zolimi orang. Wa aina anta ina ini. Ini doa Tuhanku saat ini. Bukankah kau melihat ini? Somonon majid narasana pun nama zolimi. Seketika bapak ibu martangi sersen bangas nawadan lupa nama mati baik. Meninggal. Jadi kita hati-hati menzolimi orang. Mampu Allah membalas langsung orang yang menzolimi. Dari dulu sampai sekarang tidak berkurang, masih tetap janji Allah. Sesuai yang disampaikan Rasulullah, dakwatul mustajabah, dakwah yang tidak ditolak yang mustajab, salah satunya dari orang yang dizolimi. Hati-hati dengan masyarakat, hati-hati dengan radio. Kadang tanpa terasa kita menzolimi orang, dan ini hati-hati tentunya karena kadang indah saudari merupakan masuk pada para penzolim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selain Al-Quran yang diterima Nabi kita Muhammad membuat kebenaran, mengandung kebenaran, juga musaddiqon, membenarkan. Jadi indah dau berbeda rupana ahadan diturunkan tu Nabi sebelum Rasul. Karena Al-Quran ini musaddiqon, juga membenarkan. Musaddiqon membenarkan alat Nabi luar. Contoh Abu Bakar As-Siddiq, itu gelarnya Siddiq. Siddiq itu asal kata yang kita Muhammad. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Laukana aktar min dzalik. Sugari ro cari to Syekh Muhammad ki. Lo bide besok mendadak mulai. Lebih tidak masuk akal. La sodak pas diutari mau pas diwiyaki. Makanya dia bergelar Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan, selalu membenarkan, selalu membenarkan. Jadi Al-Quran itu musaddiq terhadap apa? Lima baina yadayhi. Lima baina antara apa? At-Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Kalau Taurat dan Injil hanya untuk kaum tertentu dengan masa tertentu, ada masa expirednya, ada masa kadaluarsaan. Al-Quran dia bersifat umum, tidak untuk umat tertentu. Bahkan kalau ada umat-umat sebelum umat Muhammad, Nasrani dan Yahudi, wajib mengikuti Al-Quran yang sekarang. Tapi madong menajol kitab Nabi, kitab Taurat, madong menajol kitab Nabi, kitab Injil. Dulu sudah ada kitab kami, kitab Zabur. Nah, kenapa kami mesti mengikuti Al-Quran? Karena Al-Quran musaddiqon, mengakui apa yang di sana. Maka berarti kenapa Al-Quran mengakui? Isinya berarti memiliki kesamaan, maka kalian wajib mengikuti Al-Quran. Jadi kira-kira teh. Jadi Bapak Ibu yang kamu muliakan, lima perbedaan. Nabi Musa selain menerima apa namanya? Menerima Taurat, juga menerima suhuf. Dalam surah Al-A'la yang biasa dibaca sholat Jumat, suhufi Ibrahim
wa Musa. Nabi Musa menerima suhuf, Nabi Ibrahim juga menerima suhuf. Kata para ulama, dalam sejarah ada jumlah 100 suhuf yang ada diturunkan ke dunia. 50 diterima Nabi Syekh, 50 jumlahnya diterima Nabi Syekh. Sana titik ya baru alif batasa Syekh. 50 di siang, 50 nya dibagi 4. 20 di Nabi Idris, 10 di Nabi Musa, 10 di Nabi Ibrahim. Pas 100 saja. 50 Nabi Idris, 20 di Nabi Idris, 50 tambah 20, 80. 10 di Nabi Musa, 90. 10 di Nabi Ibrahim, 100. Ulama berbeda pendapat. Apa perbedaan suhuf dengan Taurat yang diterima Nabi Musa? Ada perbedaan. Ada pendukung satu kode, tapi pendapat yang paling kuat tidak sama. Kenapa? Sesuai dengan penjelasan Al-Quran dalam surah Al-Qasas, nasi lepas ayat 47. Walaqad ataina Musa kitab. Badung hamilehen tu Nabi Musa kitab di ahlakal qurunal ula. Setelah kami hancurkan qurunal ula. Qurunal ula adalah masa yang mana saat itu yang berkuasa Fir'aun. Jadi rupanya Taurat diterima Nabi Musa itu setelah ditenggelamkannya Fir'aun. Waktu berdakwah Nabi Musa dengan saudaranya Harun, mengajak berdialog, merubah tukot jadi ulok dan sebagainya, itu Taurat belum diturunkan. Yang diturunkan saat itu adalah ada dua kemungkinan, kuna indah al-wah suruh. Mana ulama tafsir? Kalau tidak al-wah suruh. Sementara Taurat diturunkan sejak 30 tahun ditenggelamkan Fir'aun. 20 tahun ditenggelam, batu tubuh Fir'aun, mabang turun di dalam mencari Tuhan Nabi dan kisah doa. 20 tahun kemudian lebih baru turun Taurat yang diberikan ke orang Bani Israel. Kapan tepatnya? Ketika Nabi Musa pergi uzlah, pergi meninggalkan kaumnya. Di Sorahonia sama Bani Israel itu akhirnya Harun. Roya tiba-tiba Maison balik anak ni Lombo. Di sana rupanya awal turun pertama kitab Taurat, dan Taurat itu turun sekaligus. Jadi ulama kebanyakan mengatakan berbeda suruh dengan kitab Taurat yang diterima Nabi Musa alaihissalam. Ahadu hikmahna, Al-Quran diturunkan secara turun-temurun. Sementara kitab yang dulu tidak diturunkan secara turun-temurun. Mungkin on bisa italikin di salah satunya surah Fatir, surah An-Nahl, surah An-Nahl ayat 41. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Dalam surah Nalain, surah Fatir 45, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Rupanya perbedaannya harana umat najolo apabila mereka bermaksiat, apabila mereka melakukan atau melanggar perintah Allah, itu tidak ada istilah penundaan. Tidak ada istilah penundaan hukuman. Langsung Allah siksa, langsung Allah turunkan azab. Kaum Ad binasa, kaum Samud binasa, kaum Lut binasa. Adapun umat Muhammad, coba kita lihat kata Al-Quran. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin. Sugari langsung kami balas, langsung kami bayar
perkarajuan manusia bidulmihim, dengan kezoliman mereka. Nadurakum orang tuai, naso menghargai wong barbaloki, na mangarampasi horto di masyarakat, na manipuri, naso sumbayang. Lalu abdullah nas langsung Allah cabut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mata roka alaiha min dabbatin. Tidak dong sisa di dunia be. Karena tidak ada manusia kecuali berdosa kepada Allah. Cuma nama berbeda karena orang dosa lain. Adong pemruti, adong dan sila, adong nemerik, adong nakoda. Kalau kami langsung lenyapkan dengan dosa mereka, maka roka alaiha min dabbatin. Tidak ada bersisa deh, pasti semua sudah hancur. Makanya Al-Quran diturunkan secara bertahap, tidak sekaligus. Karena umat Muhammadun adalah umat yang istimewa. Diberi juga penugahan, diberi kesempatan untuk insya, untuk bertaubat. Cuma memang udah tidak langsung dihukum, lalai manusia, lalai yang lupa. Salah satu kata Umar Abdul Kafi, Syekh ulama besar di Mesir, salah satu pintunya setan menguasai manusia, merasa dosanya sudah Allah ampuni. Salah satu pintu masuk di setan menguasai manusia, merasa dosanya sudah Allah ampuni, sudah Allah maafkan. Kayak proyek itu maksudnya, sama di dua nuli, sampai yang malu pembantuan, kezoliman dan juga ada lainnya. Itu pintu setan masuk menguasai manusia. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, mohon maaf perbedaan secara umum antara kitab suci Al-Quran pedoman kita dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, antara kitab Taurat dan kitab Injil. 1925 hasil lapor 40 kan? 40 11 minit naik, tapi kalau ada lagi panampai lagi, ada lagi falsafah, ada lagi diskusi, nah waktu anak bakti. Dan Rasul itu pun indah salehkan, parlekan pusingan itu ya, ada selalu Rasul sudah. Kalau Nabi mendapat perintah atau diturunkan ke satu kaum, sementara mereka tidak menyebarkan, turun dari kaum ini, dan itu diperintah menyebarkan. Sementara Rasul diperintahkan untuk menyebarkan. Makanya setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi pasti Rasul. Dan jumlah Rasul itu sangat terbatas, sementara jumlah Nabi ribuan. Makanya anggo sapa dia di Abadion, mulai istilah Nabi Batu Nisan Majolo, sangat dicatatan Majolo, sangat di zaman di Nabi Isa Majolo, berbeda-beda ulama. Ada yang mengatakan dia di zaman sebelum Nabi Musa, masih termasuk setelah zamannya Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan sebelum Nabi Ibrahim, karena memang mereka adalah nabi yang tidak dibuat sejarahnya di kitab-kitab suci. Bahkan di Al-Quran, indah sudah nabi ini cerita Nabi dan Rasul. Coba lihat Zulkifli, Ilyasa. Coba kita lihat penjelasan mereka, cuma namanya saja dalam Al-Quran. Ada nabi lahir, tapi disebut pun. Siapa contohnya? Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Jadi aku disapaan Nabi Syed dia di Abadion. Saya tidak menemukan dalam sejarah, mungkin bisa sempat baca itu, tapi memang karena kebanyakan Nabi tidak dibahas secara rinci masanya, siapa umatnya, karena halai bisa mulai hidup di zaman Isa ada Rasul. Cuma mereka berstatus sebagai Nabi. Misalnya, hidup dia di zaman Isa, tapi karena dia Nabi tidak dibaca, tidak diungkap sejarahnya, karena banyak adoni seorang Rasul. Saya pribadi mohon maaf, aku ini hidup Abadion, wallahu a'lam, saya tidak tahu
Karena banyak jumlah nabi, hanya Rasul mungkin yang bisa kita lihat rekam jejaknya. Anggo Rasul kita lagi on ayat nasion, dia diturunkan ke kaum on, kemudian dihancurkan digantikan hak Rasul yang lain. Kalau Rasul memang ditemukan rekam jejak dalam sejarah melalui kitab-kitab sebelum Al-Quran dan penjelasan Rasul. Adapun nabi yang lebih umum, tidak semua, bahkan kebanyakan nabi tidak diungkap, tidak dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada kau minggu?